Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah, karena ini sudah menjelang puasa ke-19, sudah mendekati puasa ke-20 ya. Insya Allah besok panjang umur mendapat puasa kelanjutan 20, berarti sisa 11 puasa ya. Jadi mudah-mudahan saudaraku sehat-sehat semua tanpa terkecuali melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga, sakinah mawaddah dan warahmah. Jadi saya akan membahas mengenai adanya pertanyaan saudara kita, yaitu adalah sarang walet lagi. Ada pertanyaan saudaraku mengenai sarang walet. Dia menanyakan saudaraku ini kapan harga naik. Dan berapa sekarang harga sarang? Saya sudah angkat 3 hari yang lalu saudaraku ya, kalau tidak salah 3 hari yang lalu kalau tidak salah ya. Sekarang ada pertanyaan lagi mengenai adanya harga sarang. Saudara kita ini ya di lapangan, dia punya sarang. Dia mengatakan, Bang, kenapa sarang itu beda harga mangkok pelontos dan harga sarang sudut? Jadi saudara kita ini menanyakan perbedaan harga dan cara melihat sarang saudaraku di lapangan itu gimana guru, umpamanya yang mana yang kita maksud itu komposisi dan kualitas. Kan memang pernah saya bahas ini saudaraku ya. Jadi saya akan melangkah lagi membahas mengenai adanya sarang walet saat ini yang terkini, yang terbaru bulan Ramadan ya. Ini Maret, Januari, Februari, Maret, berarti bulan 3 tanggal 19 ya. Tanggal 19 bulan 3 2025. Jadi saya langsung mengupas harga sarang dan kualitas komposisi mengenai adanya perbedaan harga antara sarang mangko super dan sarang sudut yang putih. Begitupun juga sarang sudut yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi begini saudaraku ya, pertanyaan saudaraku ini bagus karena adanya mungkin kegalauan, kejenuhan selalu menunggu harga, kapan naiknya harga ya, kapan gini harga naik, kapan harga ada perubahan. Sudah jenuh ya, sama-sama jenuh saudaraku, karena kita sama-sama punya sarang. Saya juga punya sarang walet ya, dan saya juga membeli sarang walet ya kalau cocok. Jadi saya lanjut mengenai adanya bahasa sarang saudaraku. Mengenai adanya sarang mangko super itu harganya memang tinggi. Namanya mang super ya, super. Harganya tinggi. Begitupun juga sudut super. Sudut super itu sudut putih. Ya, super. Bahasa super ya super. Wow. Bahasa kalau sudah mengatakan wow, kalau kita mengatakan masih bagus, tetapi kalau sudah mengatakan wow berarti sudah tingkat tingkat istilahnya apa ya, luar biasa. Wow. Jadi harga sekarang saudaraku yang terpapar ya, yang terpapar di pembeli di lapangan. Ini bukan pengumpul besar saudaraku, yang terpapar di lapangan itu harganya sekarang 8 juta ada yang membeli. Saya sudah jelaskan ini, tetapi tidak apa-apa, saya ungkip lagi ya, saya angkat lagi, kan memang meminta saudara kita ini coba dijelaskan sarang sekarang Bang, karena dia punya sarang saudara kita ini bingung ya, bingung. Dia menunggu harga sampai kapan harga ini meloncat, makanya dia sarangnya dia tahan. Apakah saya jual ini karena sudah mendekati lebaran ya. Ini karena rata-rata saudara itu yang saudara kita yang berpuasa ya, bagi umat Islam ya, agama Islam itu yang jelas menunggu waktunya digunakan itu dana, karena banyak kebutuhan dalam rumah tangga. Nah, mau beli baju, mau beli celana, mana di alat-alat tempat-tempat dapur atau aksesoris mengenai adanya rumah perlu, wajar. Saya betulkan juga saudaraku. Jadi harga sarang tadi yang saya jelaskan, harga di lapangan, pembeli di lapangan, kalau saudara membeli kalau harga di lapangan saudaraku saat ini harganya 8 juta. Ada yang ambil juga 8,5 dan ada ambil 9 juta. Jadi tergantung, kalau pembelinya itu saudara dapat yang agak murah ya tidak apa-apa, kita tanyakan gimana kalau kita angkat harganya Bang. Coba kita angkat umpamanya 8,5 atau 9 juta. Apa salahnya saudaraku ya kita konsultasi dengan pembelinya.
Nah, saudaraku yang punya saran, ya siapapun itu yang di lapangan yang punya saran, perlu kita solusinya itu kompromi dulu. Istilahnya saling tawar menawar. Seperti kalau beli pakaian di pasar atau di toko atau supermarket atau di mana saja. Nah, sama ini saran. Istilahnya kita dulu nego. Kalau cocok ya silakan lihat, timbang. Tetapi kalau tidak cocok ya yang petani walet umpamanya tidak cocok, jelas tidak dilepaskan sarangnya itu, lebih baik dia simpang dulu. Begitu juga pembeli. Nah, kalau seumpamanya mintanya mahal, tidak mungkin juga dia timbang, dia beli, lebih baik dia mundur, angkat kaki dulu daripada beli sarang, kan rugi kalau umpamanya dia tidak masuk di kualitasnya nanti kalau dia jual juga. Karena itu pengepul, saudaraku, itu bahasa pengepul, dia beli baru setelah sudah banyak sarangnya dia opor lagi. Ya, istilahnya itu ya jenjangnya itu mengenai adanya sarang walet. Jadi itu tadi harganya sarang yang saya katakan tadi, harga mangkok pelontos itu yang main 8 juta, 8,5 sampai 9 juta. Nah, itu ya harga di lapangan. Nah, terus yang mana yang dimaksud sarang pelontos, ciri-ciri sarang pelontos Bang yang mana? Ya, jadi saya sekarang kupas mengenai adanya sarang pelontos karena banyak yang saya sudah perlihatkan, saudaraku. Coba telusuri. Nah, coba telusuri videonya itu. Saya sudah perlihatkan. Ya, bukan cerita saja karena ada juga kemarin haters masuk. Jangan cerita saja Bang, perlihatkan. Saya sudah perlihatkan semua. Ikuti saja video saya, ya. Jangan ikuti ini, hanya ini yang cerita. Jadi enak. Mulai dari sarang patahan, kakian, serbuan, ya, sarang bulu ringan, bulu tebal, sarang kronis, sarang pelek, sarang bakpao, sarang mangko super, mangko AB, mangko C, sarang patahan, sudut putih, sudut bulu, sudut kuning, sudut plek, ada semua itu. Begitupun juga kakian, patahan pun juga begitu. Saya sudah perlihatkan semua. Jangan selalu cari celahnya, ya. Kalau saudara mau mencari celahnya ya tidak apa-apa. Cari juga celahnya videoku, saudaraku, ya. Banyak di situ. Ada semua contoh-contoh saya perlihatkan. Baik cara panen sarang. Ada juga mengatakan di dalam gerunnya Bang. Coba kalau di situ langsung kita istilahnya ini. Justru selalu saya katakan ikuti video saya, nonton yang video yang lalu. Ya, karena lengkap di situ di dalam ruangan RBW, saya di luar ruangan RBW, saya buka sarang, saya kipas sarang, saya size sarang, saya timbang sarang. Nah, satu sama lain dibagi-bagi itu sarang, ada sarang sudut, ada sarang mangko, ada sarang patahan, mangko AB, mangko sudut. Ya, sudut bulu, sudut, ada semua, patah, begitu punya kakian. Lengkap semua. Jadi tidak usah dicari bahwa ini itu. Capek saya saudara sendiri cari mengenai adanya bahasa kelemahan penjelajah 75. Karena saya sudah paparkan semua. Saya sudah perlihatkan di video, bukan cerita. Ya, makanya saudaraku, ada bahasa saya bahwa tutorial itu menjelaskan. Begitu pun juga mengenai adanya video, saya perlihatkan di video, saya paparkan di video supaya saudara bisa melihat itu. Bukan cerita saja, bukan bahasa saja, bukan juga video saja. Kalau video saja saudaraku tidak ada pembahasan, kan tidak lengkap loh. Mesti ada teori, ada praktek, ya. Nah, itu yang kita perlukan. Jadi penjelajah 75 saudaraku sudah lengkap memperlihatkan sesuatu yang saudara inginkan. Tetapi namanya haters, ya ada-ada aja loh. Selalu mencari kelemahan, selalu mencari titik kekurangannya manusia. Tidak ada manusia bos sempurna, tidak ada. Ya, manusia itu pasti ada kekurangan. Yang sempurna itu hanya Maha Pencipta yang menciptakan ini bumi dan seisinya. Itu yang sempurna. Kalau manusia saudaraku tidak ada yang sempurna. Intinya itu. Ya. Jadi saya ulangi saudaraku, ya, itu tadi harga sarang mangkok. Saya sudah paparkan mengenai adanya itu. Cara mengenal sarang mangkok super atau ciri-ciri mangkok super itu putih kapas. Ya. Tebal, ya, putih kapas, ketebalan 3 jari. Lebar 3 jari, bebas bulu, bebas plek, bebas warna. Kakiannya rata di bawah, tidak pecah, tidak retak. Nah, bersih itu mangko super plontos atau bahasanya rintos. Nah, itu sarang putih yang harganya berkualitas. Dulu mahal, sampai harga 15 juta, 16 juta, pernah juga sampai
sampai 17 juta dulu ya, dulu lain sekarang, bahasanya jadul, zaman dulu. Tetapi mudah-mudahan zaman dulu bisa kembali ke zaman sekarang, harga ya, bukan masa kenangan ya, bukan tembang kenangan masa lalu, tetapi sarang itu. Makanya selalu saya katakan sarang walet itu saudaraku naik turun, kadang harganya tinggi, kadang sedang, kadang turun. Itu nanti turun akan lari ke sedang lagi, akhirnya dapat lagi ke harga yang maksimal. Karena itu sifatnya manusia saudaraku, selalu mau bagus, selalu mau mahal, ingin selalu melihat sarangnya itu memuaskan lagi harga, ingin lagi banyak sarangnya. Itu sifat manusia gitu. Jadi justru selalu saya katakan kita harus sadar mengenai adanya tentang pemahaman di dunia perwaletan. Nah, intinya itu saudaraku ya, kalau saudara ingin melihat waletnya berkeloni supaya walet ini cetak sarang, intinya itu sarang yang berkualitas. Ya, rawat gedungnya saudaraku ya, di gedung walet ini, gedung saudara, maksudnya tata ruangnya, supaya dia menghasilkan sarang yang putih. Nah, beda kalau kita mengembang-biakkan walet di dalam ruangan itu, biasa itu kotor sarang memang, tetapi kita menang di populasi. Nah, itu gampang saudaraku kalau kita mau mengadakan sarang bagus. Tidak lama itu dicetak sarangnya sudah jadi langsung buka. Itu kan belum sempat kotor. Tetapi populasinya kita pikirkan juga, karena kita ingin melihat ini perkembangbiaknya ya, ke depannya ini walet. Nah, karena kita mengharapkan itu sarang yang bagus, sarang banyak, sarang yang berkualitas, begitupun juga kanakannya. Nah, itu jadi konflik di dalam ruangan. Nah, itu. Jadi itu kembali lagi tadi ke saran. Itu harga sarang yang saya berikan tadi itu ciri-ciri saya sudah jelaskan. 3 jari, lebih sedikit 3 jari itu Mangko Plonto Super, putih kapas, bersih, tidak pecah-pecah, tidak plek, kurang bulu ya. Namun ada bulu paling itu 2-3 titik. Bahasanya titik itu hanya 2-3 bulunya di situ, kayak sudah dibersihkan. Tetapi jarang terjadi saudaraku ya, jarang terjadi. Tetapi memang nah itu Mangko Plonto Super ini tergantung dari cara mengatur panen di dalam ruangan RBW. Kalau saudara ingin melihat burungnya beradaptasi dengan saya ulang saudaraku, melihat burungnya cetak sarang yang berkualitas. Nah, jadi paham saudaraku itu. Nah, jadi oke. Sekarang saya melangkah, itu tadi ciri-ciri ya Mangko Super dan harga. Saya sudah jelaskan saudaraku ya pertanyaannya. Sekarang saya akan melangkah pertanyaan saudara kita mengenai adanya harga sarang sudut putih super. Bukan plontos. Plontos itu kan setengah bundaran. Ya, ibaratkan bola itu dibagi dua, dibelah dua. Ya, dibelah dua itu setengah bundaran loh. Nah, itu terjadi biasanya di papan atau pamannya saudara menggunakan sirip cor. Itu biasa dia melengket di situ. Tetapi kalau ada biasa sarang imitasi, sulit jadi Mangko Super, pasti jelek sarang, pasti cacat. Begitupun juga di Twitter melengket itu sarang pasti cacat, kakiannya itu tidak utuh, tidak sempurna. Nah, sedangkan Mangko Plontos itu harus rata kakian. Nah, makanya kalau di papan melengket saudaraku itu bagus. Intinya itu cara mendeteksi sarang Mangko Plontos Super. Nah, itu ya, jadi jelas ya saudaraku ya, harga dengan model, begitupun juga mengenai adanya yang mana yang dimaksud Mangko Plontos Super. Nah, saya sudah jelaskan dan ada videonya, telusuri lengkap saya penjelasannya di situ saudaraku ya. Sekarang saya berpindah sarang sudut putih. Kalau harga sarang sudut putih saudaraku kurang lebih dengan patahan dulu, itu beda patahan dengan sarang sudut putih. Ya, patahan biasa harganya dulu ya 9 juta. Kalau sudut itu biasa patahan biasa itu biasa harganya berapa ya? 7 juta. Kalau sudut putih biasa itu sampai 8 juta. Itu biasa beda-beda 500. Biasa juga beda 700 per 1 kilogram. Nah, itu di lapangan pembelian di petani walet. Kalau saudara umpamanya menimbang sarang, nah itu, nah beda lagi saudaraku kalau istilahnya kadar, kan itu kadar itu kan mengandung air.
Nah, sedangkan pengepul, pembeli sarang saudaraku, dia tidak beli air, dia beli sarang. Jadi kalau kadarnya tinggi itu biasa dipotong. Makanya ada bahasa saya mengenai sarang saudaraku, usahakan saudara kipas dulu, keringkan dulu, baru saudara panggilkan pembeli sarang supaya tidak ada potongan kadar, bebas kadar. Karena dipotong nanti pasti mengeluh saudara, kenapa sarang saya ini ditimbang kok dipotong? Karena itu adanya itu tadi. Tidak lepas kadar airnya, sedangkan ini air ini kan dapat timbangan. Nah, jelas kalau ada airnya saudaraku kan, sedangkan ini timbangan kan digital, otomatis digital loh. Jadi terbaca, jangankan sarang saudaraku ya, sedangkan kantongannya aja ditimbang itu, ada miligramnya. Nah, miligram dulu baru gram, biasa 2 miligram. Kalau kantongan yang besar itu biasa itu berapa ya? 1 gram, 4 gram. Nah itu semua ada harga itu loh. Makanya di situ bahasanya ditar. Kalau kita timbang kantongan dulu itu kasih naik baru kita tar. Istilahnya sudah potong kantongan. Nah itu. Makanya kalau saudaraku itu pembeli sarang di lapangan itu biasa dilihat dulu sarangnya apa tidak basah. Maksudnya lembab. Nah, terjadi adanya harga itu penurunan harga, biasa kelembapannya itu tidak mencapai yang keinginan target pembeli. Nah, itu. Ya saudaraku ya, jadi diusahakan itu. Jadi saya kembali lagi ke sarang sudut tadi, karena saya kan memperpanjang tadi pembahasan mengenai adanya bahasa sudut. Jadi sarang sudut saudaraku itu seperti bola yang dibagi 4 sudut. Ya sudut. Ya kalau sudut itu saudaraku ya sudut kayak gini, sudut ya sudut ini sudut. Kalau setengah bundaran kayak gini, ini terjadi mangkok. Nah itu. Jadi harganya itu saudaraku beda. Dan ini pertanyaan yang paling mulai banyak merapat mengenai harga sarang dan kualitas. Ya, harga sarang dan kualitas. Begitupun juga komposisi. Nah, dan saudara bertanya loh, kenapa sarang mangkok dengan sarang sudut beda bang? Sedangkan sarang nanti akan dileburkan semua. Saya tidak tahu juga saudara, bukan. Saya bukan pengelola sarang. Saya membeli, kalau cocok sarang itu saya beli, dan saya menjual juga, karena saya juga punya sarang walet. Saya punya gedung walet. Ada beberapa gedung. Nah itu. Jadi mengenai adanya bahasa pengelola itu saudaraku, ada khusus memang tempat pengelolanya, pabriknya, pencucian sarang, pengekspor besar-besaran. Nah itu saudaraku ya. Jadi mengenai adanya bahasa dilebur itu gimana. Karena ada contohnya saudaraku, baik di YouTube, di video short, begitu pun juga di TikTok, di FB ya. Semua ada semua video-video itu mengenai adanya cara cuci sarang, cara meleburkan sarang, cara membedakan sarang, cara memisahkan sarang, istilahnya di size ya, dibagi-bagi. Nah, dan ini yang petani walet banyak yang mengeluh mengenai adanya bagi-baginya. Kenapa dibagi-bagi lagi? Kenapa tidak langsung dikasih harga? Dalam per 1 kilonya ya, itulah pembeli saudaraku udah. Karena pembeli juga ini kan digituin juga, kalau seumpamanya dia mengopor. Kadang dibagi 4, dibagi 5, dibagi 6, sampai biasa dibagi 9. Termasuk bagus kalau umpamanya pengepul membeli di petani, paling hanya bagi 3. Paling banyak itu bagi 3. Ya. Yang mana saya katakan bagi 3 dipisah, sarang mangkok, sarang patahan sudut, begitu pun juga kakian. Hanya biasa 3 bagian. Kalau di petani, kalau pembeli sarang yang membeli sarang di petani walet. Namun saudara itu bahasa mengatakan gimana kalau dicong aja. Biar dicong saudaraku tetap dipisah dulu, baru kita mengetahui bahasa komposisinya. Ini komposisi yang paling berat juga saudara, yang pembeli sarang juga kuasai. Komposisi, dia masuk berapa? Umpamanya mangkok masuk umpamanya mangkok, patahan dan kakian. Mangkok dengan patahan sudut. Mangkok seumpamanya dia masuk 25%. Begitu. Masuk di patahan lagi sudut, masuk juga di umpamanya 30%. Berarti hitungannya sudah 55%. 40% patahan, berarti hitungannya 100%. Kita kalikan berapa harganya mangkok, ditambah harganya lagi tadi sudut, ditambah lagi harganya patahan, nanti kita ketemu di situ harganya saudaraku, berarti connya sekian. Nah di luar dari kakian, kalau kakian saudaraku itu kan tersendiri harganya, tidak bisa bahwa
kakian itu kita padukan bahwa dia masuk komposisi berapa. Kakian itu bercampur dengan serbuk umpamanya. Nah, ada juga yang pisahkan serbuknya dengan kakiannya. Itu kakian itu yang satu jari. Nah, dia tidak masuk komposisi itu saudaraku. Memang ada harganya tertentu. Apakah karena harganya sekarang kakian saudaraku di lapangan itu dia main 2 jutaan. Ada juga ambil 1,5. Yang berani ambil 2.500.000 silakan, jangan sampai tekor ya, hati-hati. Pembeli saran di lapangan. Nah, sahabat-sahabatku yang menimbang saran. Nah, itu. Nah, ini harga saran saya bahas saudaraku ya, karena ini yang paling banyak yang punya sarannya dia mau jual tetapi bingung. Yang bikin bingung saudara kita ini harga belum naik. Sedangkan ini sarannya dia mau jual kebutuhan untuk persiapan Lebaran, Idul Fitri. Jadi itu saudaraku ya, begitu lagi. Ya kita ikut arus sajalah. Jangan lawan arus saudaraku ya. Kalau jalan lawan arus jangan juga terbawa arus. Pokoknya ikut arus. Kalau begitu lagi harganya gitu. Ya jangan pamannya harganya sekian saudara ingin mahal. Wah sulit itu. Kalau mahal itu enggak ada yang ngambil lagi nanti sarannya bos. Gimana? Jadi sobat-sobatku di lapangan itu, ya istilahnya berapa harga sekarang, hanya ada bahasanya nego, tawar menawar, ya apa salahnya kalau kita meminta, angkat-angkat sedikit harganya bang, seumpamanya dia minta umpamanya 8 juta, apakah tidak bisa dicukupkan 8,5, seumpamanya, ya ini mangkok, nah itu, apakah tidak bisa diangkat, begitupun juga sarang sudut, harganya sarang sudut sekarang itu kan harga dia main di sudut putih itu harga 5 jutaan. Anda bisa kan diangkat umpamanya bang 5,5 per 1 kilo atau 5.250.000, apa salahnya? Nah, kalau umpamanya pembelinya umpamanya ada keringanan hati, nah, yang penting pembeli itu tidak merasa rugi juga. Kalau dia merasa rugi itu dia tidak akan angkat juga itu. Malahan kebalikannya, permintaan saudara umpamanya sekian, biasa dia minta juga, biasa pembeli itu ya dia bertahan di posisi itu. Jadi memang berat. Ya, karena kita ini saling mau menguntungkan, ingin menguntungkan. Petani itu tidak mau merugikan, tidak mau rugi. Dan begitu pun juga pembeli saran tidak mau juga rugi. Nah, makanya ada biasa bahasa saya draw, sama-sama. Ya, satu sama. Ya, jangan 2-1 atau 1-2. Ada yang untung, ada yang rugi. Ya, itu resiko. Bahasa rugi itu saudaraku ya resiko. Tetapi sebenarnya kalau petani walet tidak ada ruginya kalau petani walet. Yang biasa kebanyakan rugi itu saudaraku itu pembeli saran. Ya karena pernah saya rasakan itu bahasa tekor. Tetapi ya itulah perjalanan hidup bahasa mengenai adanya bisnis. Ya, berat. Ya. Enggak apa-apa saudaraku ya itulah. Yang penting kita itu jangan merugikan petani walet ya. Dibelilah sarannya dengan sesuai harga yang terpapar di lapangan. Ya itu. Karena banyak juga pembeli saudaraku yang tidak semuanya yang gitu ya gitu, yang tidak ya alhamdulillah. Ada juga itu bukan harga yang terlalu jauh dia mintakan, kasihan petani. Ya kalau petani walet umpamanya dia tidak tahu harga, dia bilang ya beli aja. Ya sudah kalau gitulah harganya, itu biasa bingung. Kasihan istilahnya pembeli sarang ini dia sudah tahu harga sekian dia ambil kan, tetapi terlalu dibawa permintaannya terlalu murah dimintakan. Nah, jadi kita pikirkan juga petani walet, karena petani walet saudara itu lama dibina dia punya gedung, berapa lama dia menderita menunggu hasil, ya lama saudara. Kalau pembeli sarang itu hanya datang membeli, nah sudah itu kalau sudah terkumpul dijual lagi, nah, itu petani walet itu resiko. Nah, risiko petani walet saudaraku itu ya apa salahnya kita itu saling mengertilah, saling meringankan. Ya, yang jelasnya kalau cocok persetujuan bagus, nah, itulah bahasa saya tadi draw sama-sama, tidak ada yang saling merugikan. Itu hanya biasa saudaraku petani walet itu sudah dia tahu sudah harga tetapi dia tidak mau lepaskan. Bahasanya seakan dia yang mengetahui harga saran itu. Si petani walet banyak kayak gitu ya, karena saya sudah rasakan di lapangan. Dia yang pasangkan harga sarangnya padahal dia sudah tahu harga. Karena dia selalu membanding-bandingkan. Oh harganya umpamanya kita mintakan pembeli sarang umpamanya pengepul ini. Dia mintakan sarannya sekian. Gimana Pak? Saya ambilkan sarannya ini umpamanya 8 juta. Nah, harga ini yang lainnya 5 juta. Dia petani walet dia berkata, dia si A ini si B kemarin minta sekian.
Nah, itu membanding-bandingkan. Jadi bahasanya kayak dipancing loh. Oh, kok ambil sekian harga sedangkan si A umpamanya minta harganya mangkum umpamanya 8 juta. Terus patahannya sekarang umpamanya 5 juta. Sudut umpamanya tuh patahan 4,5 umpamanya. Langsung petani walet dia berkata, "Kok kenapa harga gini? Kemarin si B ini si A minta sekian." Jadi biasa juga itu pembeli saran dia mengatakan, "Ya kalau gitu Bang enggak usah dipanggil. Kenapa enggak kita kasih yang pembeli kemarin itu karena tinggi harganya." Di situ biasa ada pemahaman berbeda. Dari bahasa aja. Istilahnya biasa petani memancing ke pembeli. Si A ini, karena saya sering merasakan yang kayak gitu saudaraku, saya sudah alami, saya sudah jalani, jadi saya tahu permainan antara pembeli dengan petani dan pembeli, sulit ketemu. Itu yang istilahnya selalu membanding-bandingkan. Nah itu maksud saya, kalau si petani waris umpamanya sudah tahu harga, ya kan sudah ada harga terpapar. Biasa juga itu petani walet itu ditelepon semua pengepul, dibanding-bandingkan harganya dulu. Datang ini dia harganya sekian, sekalinya di lapangan nanti sudah beda harga. Sebutannya tinggi, harganya mangkung umpamanya 9.500.000 atau 9 juta. Nanti di lapangan dia minta 8 juta atau 8,5. Itu kan sudah lari bahasa dengan takaran. Jadi biasa petani walet kecewa. Padahal dia telepon tadi harganya per 1 kilo ini 9 juta. Sampai di lapangan nanti tidak sesuai apa yang dikatakan pembeli dengan si punya sarang ini, si petani walet ini. Biasa itu petani ada kekecewaan. Makanya saudaraku ya, kalau umpamanya ditelepon petani walet pembeli sarang, tolong tanya aja lah petani walet umpamanya yang punya gedung menelpon. "Bang, ada saya punya sarang sekian ons atau sekian kilo umpamanya. Berapa harganya sekian ya gini umpamanya." Ya itu. Jangan sampai di sana nanti beda bahasa, beda di lokasi. Ini yang paling banyak ini petani yang kecewa. Ya. Ada juga yang mengatakan ya, jadi itu yang cukup. Nanti Bang dilihat sarangnya dulu. Kan bagus itu ya saudaraku ya. Kalau umpamanya petani walet, "Bang, ada saya punya sarang sekian banyak, apakah ons atau kilo? Berapa ons kah atau berapa kilo? 1 kilo kah, 2 kilogram kah, atau umpamanya 5 ons kah atau 7 ons?" Kita telepon pembelinya, misalnya pengepul. Kita tanyakan, "Berapa Bang harga sarang sekarang?" Pengepul mengatakan, "Harganya sekarang sekian," atau "Begini Bang, nanti kita lihat dulu. Baru saya bisa pasang harga." Itu bagus. Kalau umpamanya kita kasih harga 9 juta sampai di lapangan nanti dibelikan 8 juta, kan sudah beda loh. Itu pemaham saya saudaraku ya, kalau umpamanya berbahasa pembeli dan pengepul. Istilahnya maksud saya pembeli sarang dengan petani walet yang punya sarang. Itu. Jadi itu tadi harga saudaraku ya, sudah saya berikan inspirasi mengenai adanya pertanyaan saudara mengenai tentang harga sarang saat ini di bulan puasa ini, bulan Ramadan. Jadi itu tadi harganya saudaraku itu, dia main di 8 juta. Ada yang ambil 8,5 dan ada berani ambil 9 juta. Ketergantungan dari persetujuan, ya. Karena mangkuk lontos saudaraku itu ada bertingkat, ada yang betul-betul dia masuk harga, dia berani tinggi situ harga 9 karena dia lihat itu sarang bagus, ya. Istilahnya dia di benahnya pembeli ini dia masuk. Jadi dia berani tawar sekian. Itu. Begitupun juga sarang sudut saudaraku ya, patahan juga. Harganya di lokasi. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Saya sudah berikan inspirasi ya mengenai adanya sarang sudut, sarang mangkok super. Begitupun juga sarang sudut, patahan juga. Begitu juga kualitas dan komposisinya. Itu saya sudah jelaskan tadi secara mendetail, secara merinci. Sisa saudara kalau punya sarang ya tergantung dari saudara, persetujuan dari pembeli yang sering saudara telepon, yang sering ambil pembeli yang sering ambil sarangnya saudara kalau sudah panen. Di sini saya membandingkan. Kalau cocok ya biasa kan saudara itu kalau tidak cocok biasa tahan sarangnya, cari lagi pembeli yang lain. Kan banyak gitu kan? Pasti saudaraku ya. Tidak ada bedanya itu.
mengenai adanya pembeli dan petani walet sama-sama ini menguntungkan, tidak ada saling merugikan. Yang jelasnya itu saudaraku gimana caranya supaya kita istilahnya sepakat. Ya, yang mau beli sarang kalau cocok ya silakan ambil, kalau tidak cocok jangan. Begitu juga sebaliknya petani walet, kalau cocok ya silakan ambil, timbang. Kalau tidak cocok ya tidak apa-apa kan saudara yang punya sarang ini, si petani walet ini ya disimpan. Nah, itu. Jadi alhamdulillah saudaraku, karena masih ada pertanyaan belum sempat saya angkat. Insya Allah kapan waktu luang saya, kalau ada kesempatan saya akan berikan inspirasi lagi dan bahasanya antek saudara, karena banyak pertanyaan saudara kita ini yang ingin dikupas mengenai adanya tata ruangnya di dalam gedung. Tetapi ini harga saran saudaraku, karena dia sudah beberapa hari ini sudah meminta tolong dijelaskan bang, karena ada saya punya saran sekian tetapi sulit saya tahu harga sekarang. Nah itu, saya tidak tanyakan juga berapa ons dia atau berapa kilo, yang jelasnya ada sarangnya. Nah dia bertanya sama penjelajah 75. Alhamdulillah saya sudah berikan inspirasi ke saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Dan begitu pun juga harga saudaraku, yang mudah-mudahan yang kita harapkan, yang kita tunggu, yang kita inginkan, impikan, mudah-mudahan terwujud, itu harga saran akan naik ya. Ya, setidaknya lah naik sedikit, kalau tidak terlalu jauh ya sedikit lah. Nah, itu keinginan kita saudaraku ya bersama. Ya, yang jelasnya mari kita berdoa saudaraku, mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah, adanya manusia biasa saudaraku. Ya, tidak salah, hilap. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi segala isinya, termasuk kita dan walet. Nah, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.